Oke. Nah, review sedikit. Misalnya teman-teman berada di suatu tempat yang baru. Anggap teman-teman berada di depan Big Ben. Tahu teman-teman Big Ben? Atau ada yang bilang Big Bang juga ya? Big Ben sebenarnya, tapi ada yang bilang Big Bang. Itu jam ini, jam jam gadangnya yang punya Inggris. Pernah lihat gambarnya? Pernah bang, Pernah ke sana? belum. Belum. Oke. Mudah-mudahan ada rezeki ke sana ya. Oke, nambah satu lagi ya, Fiza. Nah, misalnya teman-teman sampai sana, terus teman-teman kebelet buang air kecil atau buang air besar. Itu teman-teman nanya toilet atau ada yang bilang restroom misalnya. Eh, Teman-teman ngomongnya kemana tuh kalau dalam bahasa Inggris? Rahma Aulia Resti kalau kita nanyain toilet di mana? Kirani, Hafizah Khairun Nisa, gimana? Eh toilet di toilet di mana? Nah, itu bahasa Inggrisnya apa? Kamar kecil di mana? Coba. Izin bang, where is toilet? Oke, good. Nah, where ini kenapa nggak keluar hurufnya ya? Ya. Where is toilet? Nah, ini kan nanyanya langsung nih. Ini namanya direct ku question. Nah, ini nanyanya langsung. Nah, sementara eh, orang yang kita temui itu kan kita nggak kenal. Nah, karena kita nggak kenal, kita harus lebih sopan, lebih bertata krama. So, kita tidak bisa direct. We can tell something very direct, too direct gitu. Jadi really direct. Jadi nggak bisa langsung karena kita nggak kenal orangnya. Adalah biasa kan. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia, kalau misalnya ada orang dia apa eh toilet di mana? Kira-kira cocok nggak? Atau bahasa Minang di mau WC atau gimana? Itu bagus nggak kedengarannya gitu? Kita orang nggak kenal nih, kita langsung aja tanya toilet di mana gitu. Di mana toilet? Kira-kira rasanya gimana? Kalau kalau kita apa? Hafiza, Nezila, Rahmah. Gimana rasanya kalau orang nanya itu nggak kenal langsung toilet di mana gitu aja. Apakah cocok seperti itu? Gimana teman-teman? Nggak cocok sama saya. Nggak cocok kan? Nah, terus cocoknya kemana? Dalam bahasa Indonesia aja dulu. Kalau dalam bahasa Indonesia kita nanya toilet di tempat wisata. Kita nggak kenal orangnya. Itu kita pakainya kemana? Ngomongnya kemana? Coba. Hafiza, Nazila, Rahma. Gimana kalau di toilet ada bapak-bapak nih atau ada ibu-ibu lah. Bu, kan kita ngomongnya nggak Bu di mana WC, Bu di mana WC, Bu di mana toilet, Bu apakah seperti itu atau ada katanya yang lebih panjang lagi? Halo, bahasa Indonesia aja dulu. Gimana kalau dalam bahasa Indonesia? Atau dalam bahasa Minang boleh. Abang ngerti juga bahasa Minang. Tapi kalau bahasa yang lain, Jawa, Mandailing, abang kurang ngerti ya. Nah, coba gimana? Ayo.
kita belajar bahasa kan, bahasa itu intinya interaksi kan. Nah, jadi teman-teman harus interaksi, jangan hanya diam. Gitu. Gimana? Nazila, kalau di tempat wisata nanyain toilet gimana caranya? Nanyain kamar kecil, nanyain WC. Afizah, gimana? Kalau nanyanya, kalau apa nggak pernah nanya ya? Bentar, bisa toilet dicari pakai Google Map? Nggak rasanya ya. Yang bisa dicari kan yang tempat-tempat besar aja. Jadi harus nanya juga. Gimana caranya? Halo? Bisa dengar abang? Bisa bang, tapi maaf lagi di jalan bang. Oh, lagi di jalan, Hafizah. Rahmah kemana? Kalau Rahmah nyari toilet ngomongnya kemana? Biasanya uh, biasanya permisi. Kurang terdengar Rahmah. Masalah di headsetnya lagi kayaknya. Coba nggak cabut headsetnya. Kayaknya headsetnya berdengung gitu. Headset atau earphone. Coba nggak pakai headset atau earphone. Berdengung soalnya ketertelan gimana ya ngomongnya ya. Pokoknya kemakan gitulah suara Rahmah. Tes. Ya, itu jelas tuh. Mesti ganti headset kayaknya tuh. Abang juga pernah ngalamin kayak gitu pakai headset yang lain. Oke, kemana Rahmah? Um, Terus biasanya nanyanya kayak uh, permisi toiletnya di mana gitu. Permisi, toiletnya di mana? Oke. Tapi toiletnya di mana masih langsung sih. Yang coba yang lebih sopan santun lagi gimana caranya? Nazila coba Nazila, bisa. Permisi Pak atau Bu, apakah Ibu tahu di mana toilet dekat sini? Itu dia. Ya kayak gitu. Kalau dalam bahasa Minangnya, Bu, Bu, eh, tak tolong, Wak, di ma WC di Siko, di eh, minta tolong itu kan, excuse me, can you help me? Ya, minta tolong kan, can you help me ya. Can you help me? Ya, kayak gitu. Nah, ini kita pakai yang itu tadi ya. Yang dari Nazila dulu di mana toilet dek? Gimana tadi Nazila? Bahasa Indonesia dulu nanti kita bahasa Inggriskan. Bu, terus Apakah Ibu tahu di mana toilet di dekat sini? dekat sini ya. Oke lah. Kita bukan kelas bahasa Indonesia, jadi kalau bahasa Indonesianya kurang baik dan benar, dimaklumi saja. Kita kelas bahasa Inggris ya. Nah, eh, ntar abang pindahin dulu ini. Nah, ini masuknya ke indirect. Bu, itu misalnya ma'am. Eh, do you know, ini bahasa Inggrisnya. Where the toilet is. Nah, oke. Di sini ada perbedaan ya. Di mana kalau direct, is-nya setelah WH question. Eh, Bukan WH question, WH question itu seluruhnya. Question word, ya. WH question word. Itu direct question. Nah, ketika indirect question, to be-nya jadinya di belakang. Indirect itu kenapa indirect? Karena dia rangkaian dari bukan rangkaian sih, pelengkap dari pertanyaan yang sebelum yang mengawalinya itu pertanyaan awal.
pertanyaannya itu sebenarnya do you know? Apakah kamu tahu? Nah, jadi do you know ini kan kalau do you know doang kan nggak lengkap jadinya, nggak paham orang. Nah, jadi ini menjadi pelengkap. Ini jadi ini jadi pelengkap. Nah, pelengkap itu to be-nya di belakang. Nah, di situ dia indirect question. Uh, can you, oke, apakah Anda tahu? Nah, kalau di bahasa Indonesia kan ibu tahu, kalau di bahasa Inggris does does ma'am know, nggak bisa kayak gitu ya, harus you. Kalau di bahasa Inggris tuh jadinya nggak bisa kayak gini, Bu, ibu lagi nggak. Ini harusnya Anda jadinya you di sini Anda. Oke. Contoh yang lain. Siapa yang bisa kasih contoh indirect question? Direct dulu kasih tahu, setelah direct kasih tahu indirectnya. Ini kan nanya toilet ya, nanya kamar kecil. Kalau nanya yang lain ada nggak? Misalnya kita di jalan atau di mana, apa aja biasanya yang ditanyain orang selain toilet? Ada yang bisa kasih contoh? Ini warna merah lah ya, abang lingkar deh. Ini perbedaannya. Letak tubinya ya. Kalau kita berada di rumah sakit, lalu kita menanya ke resepsionis rumah sakit, ruangan rawat 38B di mana ya? Itu gimana bahasa Inggrisnya? Pertama kita bilang permisi dulu ya. Ini harusnya ada permisi sih yang di atas nih. Permisi bahasa Inggrisnya apa? Excuse me. Oke. Excuse. S-nya harus bunyi. Kalau nggak bunyi S-nya beda arti nanti. Warnanya. Warna hitam lagi. Excuse me. Permisi. Oke. Di mana ruang bolehkah Anda ini kan apakah tahu sekarang nggak apakah tahu lagi kalau tapi orang rumah resepsionis rumah sakit pasti tahu lah. Jadi nggak cocok pertanyaannya apakah tahu tapi bisakah Anda memberitahu saya di mana ruang 38B? Abang kasih tahu yang directnya dulu ya. Kalau directnya di mana ruang 38B, where is room 38B. Nih, ini directnya. Nah, indirectnya, hmm, direct question. Oke, excuse me. Tadi indirectnya kita pakai, bisakah Anda memberitahu? Memberitahu saya itu apa bahasa Inggrisnya? Can you help me? Can you Eh, tell me? Tell me. Tell me atau inform me ya. Kalau inform tuh terlalu inform inform itu terlalu meninggi gitu lah. Misalnya seperti kita ngomong ke bos, bos please inform me about, could you please inform me about. Nah, ini kan di resepsionis itu kan bukan bos kita kan. Jadi tell me aja. Tell me. eh can atau could, can boleh lah ya, kan ke resepsionis ya. Nggak bukan ke bos atau ke siapa yang tinggi banget, pakai can masih boleh lah. Can you tell me? Nah, setelah itu apa? Yang indirect. Kalau yang direct, where is room 38B? Kalau indirect,
Halo, gampang ya, tinggal ngubah letak to be-nya. Where, where apa? Nazila, Rahmah, Where where? the room 38B is. Oke. Where is room? Where is the room? Gak pakai the ya. Kalau pakai the itu kita udah tahu. Kita belum tahu. Oh, jadi ragu pakai the atau enggak tadi ya? Makanya lama jawabnya. Nah, oke. Oke. Eh, siapa yang bisa kasih contoh kasus satu lagi? Ini nanyain di mana ruangan. Kalau ruangan ini bisa di hotel, bisa di rumah sakit ya. Ini kan masih bertanya di mana. Ada nggak indirect question yang bukan bukan nanyain tempat? Nggak harus nanyain tempat ya. Nanti salah paham pula nanti. Misalnya directnya dulu lah. Selain tempat, siapa yang bisa kasih contoh bukan menanyakan tempat? Uh, Kalau did you finish the report? Gimana, gimana? Gimana, Rahma? Kurang terdengar tadi. Report gimana? Halo? Gimana, Rahma? Kurang terdengar tadi. Hafiza, Nazila Kirani, apa kira-kira pertanyaan yang selain menanyakan tempat? Kita kasih contoh satu. Ada ide? Do you have any idea? Rahma tadi nggak kedengaran sama Abang. Ini ya, misalnya kita ada punya teman. Teman itu kan jago main basket. Terus kita minta ajarin. Kalau nanyanya direct kan how to play uh, basketball. Kalau indirectnya, coba jadi apa? Direct question. Can you? Ini abang kasih contoh lah ya. Can you teach me how? Kalau how to play, how do you play? Oh ya, nggak cocok kalau how to sama aja sih. How to play, nggak. Kalau ini nggak masuk. How to ini tetap ya. How do you, how do you play? How do you, how do you play? Bukan yang lain lah. How do you practice saja? Gimana sih kamu mempraktekkan bahasa Inggrismu gitu kan?
How do you practice your English? Kalau indirectnya, can you bukan teach me jadinya lagi ya. Can you show? Tunjukkan ya. Can you show me how do you practice your English? Eh, where how you practice your English do? Oh, ini nggak masuk ke situ ya. Yang ini hanya yang how are you? How are you? How are you? Ini hanya berlaku untuk yang pakai to be ya. Jadi kalau can you show me how you practice your English do? Nggak ada sih sebenarnya. Dia hanya yang pakai to be. Apa ya yang pakai to be? Nggak ada yang ngomong di chat. Ntar, siapa yang ngetik di chat? Kenapa nggak kelihatan chatnya ya? Oh, did you finish the report? Did you finish the report? Have you finished your dia gini, kalau yang nggak pakai to be, dia jadinya misalnya tadi how do you play? How do you play tennis? Show me. Can you show me? Untuk yang pakai do ini, do, did, yang lain-lain, ini dihilangkan bukan how you play tennis do ya. Nggak seperti ini. Jadi khusus to be yang kayak gitu. Oh ya. Nih ya. Ini perlu diperhatikan. Nih. Oke, jadi Bang Tande di sini. Indirect question IQ. Indirect question ini IQ. Direct question DQ. Nih. Oke. Jadi kalau ada do-nya dihilangkan aja. Tapi kalau ada to be, do, did itu dihilangkan. Kalau ada to be-nya ditaruh ke belakang. Nah, itulah yang indirect question. Apakah dia tahu di mana saya? Coba Nazila, apa bahasa Inggrisnya? Apakah dia tahu di mana saya? Nazila bisa? Apakah dia tahu? Dianya dia perempuan boleh, dia laki-laki boleh. Di mana saya? Kalau di manakah saya kan where am I? Kalau di mana saya yang dia indirect question jadinya? Bisa Nazila? Halo, halo. Nazila bisa? Rahmah bisa atau Hafizah? Siapa yang bisa? Apakah dia tahu di mana saya? Em, das Das, oke. Ketelan lagi suaranya. Bisa di nggak pakai headset nggak?
jaringan mungkin bang, nggak pakai sudah gini. Oke, oke. Coba bilang. Apa tadi? Das apa? Does he know where I am? Ah, itu dia. Oke, does she know where I am ya? Oke. Nah, itu dia. Oke, untuk latihan sedikit, silakan masing-masing di chat bikin soal eh, untuk temannya pakai bahasa Indonesia aja. Ya yang direct, terus temannya nanti jadikan indirect. Bahasa Indonesia aja boleh. Nanti yang lain jawab pakai bahasa Inggris. Nanti abang tunjuk orangnya. Bikin aja dulu soal bahasa Indonesia masing-masing di chat. Oke, silakan. Di mana kamu letakkan sendok? Kalau langsung gini, do you put where did you put the spoon? Oh ya, kalau put sama aja sih. Ada verb yang nah gini, ingat satu tambahan lagi ya. Kalau dia past tense. Misalnya where did you play football yesterday? Ini tambahannya. eh Kelupaan tadi. Nah, ini kan direct nih. Indirectnya, please can you tell me where you played football yesterday? Foot ya. Nah, ini IQ di Q. Oh ya, ini kebalik ya. Maaf. Ini kebalik. Di Q di sini, IQ sini. Direct questions. Oke. Kalau dia past tense, jadi play yang tadinya verbnya play jadi played dan nggak pakai date lagi kalau di indirect questionnya. Nih, ini tadi hampir lupa bang kasih tahu. Nah, kayak gini. Ini kan play nih. Di sininya played. Terus date di sini. Ini date
Yang di sininya date-nya nggak ada ya. Nih. Oke, date. Date. Date ya. Oke, itu tambahan. Oke, silakan kita latihan. Rahmah, eh, direct question-nya aja. Boleh bahasa Indonesia, boleh juga pakai bahasa Inggris. Direct question-nya nanti teman-teman yang lain yang ngerjain. Nazila juga ketik di chat Zoom direct question-nya, nanti teman yang lain bikin indirect question. Begitu juga Afiza ketik di chat Zoom. Yang direct question aja, nanti yang teman yang lain mengubahnya menjadi indirect question. Pakai bahasa Indonesia juga boleh. Silakan. Are they coming with us? Itu dari siapa? Dari Rahmah. Oke, Nazila silakan kerjakan bikin indirect question-nya dari yang dibikin Rahmah. Direct question itu jadikan indirect question Nazila di chat Zoom juga. Dan Nazila juga kasih soal. Hafiza silakan kasih soal juga. Ayo, gimana Nazila? Bisa kasih soal atau kerjain dari soal dari Rahmah itu aja ya duluan juga boleh. Silakan. Hafiza bisa kasih soal, direct question soalnya, nanti diubah ke indirect question. Halo, kedengaran Nazila? Hafiza kemana Hafiza? Bisa kasih soal? Atau Hafiza mau ngerjain yang ditulis Rahmah? Jadiin indirect question. Halo, Nazila, Hafiza. Bisa dengar? Halo? Kenapa nggak respon Nazila, Hafiza? Halo? Rahmah kedengaran suara Bang Rahmah? Kedengeran, Bang. Kedengaran? Hafiza sama sama ini Nazila kemana? Kenapa nggak bersuara? Unmute nggak kedengaran kalau di mute.
Oke, atau Rahmah aja Rahmah. Are they coming with us itu? Kalau kita indirect question-nya, misalnya kita nanya ke orang, ke teman satu lagi, ada teman yang kita undang. Apa mereka are they coming with us itu artinya apakah mereka datang bersama kita, apakah mereka ikut kita kan? Nah, itu kalau indirect-nya kemana? Rahmah. Kalau Rahmah jadikan indirect sendiri bisa? Bisa Bang, bentar. Excuse me, do you know if they're coming with us? Do you know if they're coming with us? Uh, if they're coming, ya tapi tanpa if bisa sih sebenarnya. Do you know if, bentar, do you know they are coming? Ah ya, memang pakai if ada kata ini ya, kata hubung. Kalau nggak whether ya. Do you know whether they are coming with us or not? Whether itu bisa or not di belakangnya. Bisa juga enggak sih. Ya, harus pakai kata hubung ya kalau ini. Kalau do you know where they are coming with us? Ya. Kalau do you know where they are coming with us tuh ini bukan menanya bukan dari are they coming with us ya, tapi dia datang dengan kita, kamu tahu nggak gitu. Jadi kalau nggak ada if berubah artinya jadinya. Oke, oke. Bagus, Rahma. Oke, itu materi kita yang pertama. Masih ada satu materi lagi. Abang stop share. Udah bisa nih. Oke, stop share dulu. Kenapa stop share-nya berat ya? Oke, halo, 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 halo. Oke. Oke, tadi indirect question. Sekarang kita ke indirect speech. Bisa dilihat share screen-nya semua? Bisa Bang. Oke.
Oke, oke. Ini kenapa putih ya? Di sana kelihatannya kemana? Oh ya nih. Eh, Oke. Nah, kita ke reported speech ya. Intinya gini, reported speech itu indirect speech, nama lainnya itu adalah ungkapan untuk menceritakan untuk bagaimana kita menceritakan sesuatu eh, dari mengulangi, maksudnya bukan menceritakan ya, mengulangi perkataan seseorang. Jadi kalau dalam bahasa Inggris tuh mengulangi perkataan seseorang itu dia ada pola tersendiri. Jadi kita tidak mengulangi kata orang itu sama persis bunyinya, maknanya sama tapi bunyinya beda. Nah, nih. Contoh ya, kita ke direct speech kata langsung. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu kata langsung. I've already eaten ini artinya apa? Nazila, Rahmah, ini artinya apa? I've already eaten nih. Saya sudah makan. Saya sudah makan, oke. Already ini nggak wajib ya. I've eaten aja udah cukup. I've itu kan I have di sini ditambah verb 3, eaten itu artinya kan sudah ya. Ini present perfect. Nah, kalau kita menceritakan, misalnya ini seorang perempuan ya, bilang saya sudah makan. Kalau dalam bahasa Indonesia kan sama. Dia berkata dia sudah makan. Nah, kan sudahnya itu nggak ada perubahan ya. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris, ini kan present perfect ya. Kalau kita mengulangi kata orang itu present harus dijadikan perfect, present harus dijadikan past. Berarti kalau present perfect harus dijadikan past perfect. Jadi she she said that, dia berkata bahwa, that ini bahwa, said ini berkata, nggak wajib she said aja udah cukup. Atau pakai that atau enggak ini pilihan. She said atau she said atau she said that she had already eaten. Nah, jadi di sini eh, jadi nah, so jadi oh, nah, oke oke. Ini agak error ininya. Kalau Bang coret di sini ini oke. Ingat aja setiap yang present di setiap ya. Setiap yang present di direct speech atau direct speech ini perkataan langsung ya. Kalimat langsung ya, kalimat langsung. Kalimat langsung tak langsung kalau di dalam bahasa Indonesia. Kita ngikutin nama bahasa Indonesianya ya. Kalimat langsung itu di kalimat tidak langsung, di kalimat ini dulu ya, di indirect speech, speech menjadi pas. Nah, setiap setiap apanya tuh? Oke, anggaplah seperti ini dulu. Bukan anggap seperti ini, maksudnya
Ini untuk menyederhanakan. So, kalau dia simple past di direct speech DS ya. Di indirect speech jadinya kebalik. Simple present. Di sininya jadinya simple past. Nah, itu. Kalau yang contoh di atas ini present perfect direct speech. Indirect speech-nya jadi past perfect. Nah, seperti ini. Ini berlaku untuk semua nih. Kita misalkan lagi present continuous. Jadinya di direct speech. Indirect speech-nya jadi apa? Rahmah, Nazila. Kalau present continuous jadinya setiap present jadi past. Jadi kalau past continuous kalau present continuous jadinya halo? Bisa dengar? Jadi apa? Past continuous. Ya, gitu. Pokoknya ingat aja lah, ini aturan grammarnya ya, nggak susah. Nah, lalu, di sini lagi. Kalau dia future, simple future, jadi apa? Jadinya pas apa? Past future. Nah, itu. Nah, ini aja dulu. Oke. Kasih contoh deh. Ibu berkata, bukan ibu berkata, dulu pertama ibunya ngomong dulu ke si anak. I will go to London next year. Itu direct speech tuh, I will go to London next year. Kalau indirect speech-nya jadinya apa? Mom said, koma, dia pakai koma aturannya dulu. Setelah koma, baru kata-katanya lagi. Apa tuh? Nggak pakai koma ya. Kalau pakai koma tuh yang oke, nantilah kita lupakan pakai koma atau enggak. Yang jelas ininya dulu. Ini kita fokus ke speaking ya, bukan writing. Nah, my mom said that. Tadi ibunya bilang ke si anak tuh, terus anak tuh menceritakan ke yang lain. Nah, ibunya ini bilang I will go to London next year. Nah, I itu kan dari ibunya. Kalau ibunya ngomong langsung direct speech. Kalau indirect speech-nya I itu jadinya she. Good. Nah, she apa? Tadi will. I will go to London next year. Sekarang jadinya apa will tuh? Kalau di indirect speech. Will itu apa tuh tensesnya? Tense, what is the tense of that? I will go to London next year itu masuk tense yang mana? Simple present, present perfect, present continuous, atau simple future? Simple future. Simple future jadi past future. Berarti kalau past future gimana? Will jadi apa? Will jadi apa? Rahmah, Nazila nggak tahu. Will jadi apa? Will kalau past future. Jadi would. Would ya.
would go to London next year. Nah, gitu. Oke. Misalnya nih, misalnya ada seseorang bilang ke Nazila atau ke Rahma, saya seorang guru. I am a teacher. Lalu Rahma menceritakan apa yang dibilang orang itu. Someone told me seorang berkata menceritakan bahwa told me that orang itu laki-laki berarti he ya. He. Ini he kemudian he apa? Tadi I am. Kalau I am, kalau he jadinya apa? He is. Is. Tapi ini reported speech atau indirect speech. Kalau indirect speech jadinya simple present jadi apa? Simple present di sini jadi Simple past. simple past. Kalau simple presentnya is dijadikan simple past jadinya apa? Was. Nah, he was a teacher. Jadi gini, he was a teacher-nya bukan berarti dulu dia guru, bukan. Dia sekarang masih guru, tapi ini karena dia indirect speech, harus was, meskipun dia sekarang dia guru, tetap aja was. Jangan jadi was ini bukan berarti dia dulu guru, enggak. Bisa aja dia sekarang guru, tapi karena kita sedang menceritakan perkataan orang, indirect speech, kita jadinya harus mengubah dari simple present ke simple past. Jadi terpaksa pakai was. Sebenarnya nggak terpaksa juga sih. Maksudnya aturannya seperti itu ya. Jadi jangan diartikan was ini dia dulu guru, sekarang dia kerjanya apa, bukan gitu. Tapi ini kan kita menceritakan apa yang dibilang orang tuh karena udah lewat, dijadikan was. Nggak seperti bahasa yang lain ya. Bahasa yang lain biasanya nggak seperti bahasa Inggris. Kalau orangnya bilang seperti itu, ulang lagi persis sama. Kalau bahasa Inggris aturannya beda, harus dijadikan pas semua. Yang setiap present jadikan pas gitu. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Atau udah jelas? Udah jelas, Bang. Oke. Eh, ini tadi S ya. Oke. Kita ke latihan lagi. Oh ya, ini masih ada sebenarnya. Eh, Bentar, kita geser. Oke. Nah, masih ada lagi ya. Kalau ini yang lain, kalau setiap pas jadikan pas perfect. Contoh,
Simple past direct speech itu akan menjadi past perfect. Oke. Terus kalau dia past future berarti jadinya past perfect future. Misal, I went to bioskop yesterday. Kalau kita jadikan apa? She said atau she said that she past perfect ya, berarti had gone to cinema yesterday. Ini indirect speech. Direct speech-nya tadi I went to cinema yesterday. Oke. Satu lagi ya, past future contohnya. Past future itu I would play. I would play. I would play aja lah. Basketball. If my parents allowed me to do that. Oke, ini menjadi siapa yang bisa? Direct speech, indirect speech-nya IS. Siapa yang bisa? Boleh jadi she, boleh jadi he, terserah. Coba, ini kan I would play, ini kan past future, jadi kan past perfect future. Past perfect future itu, ciri-ciri perfect itu ada have atau has ya. Kalau dia modal kayak will, would, could, should, shall, itu kan setelahnya jadi have ya, nggak mungkin jadi has. Jadi setelah would itu jadi have. Jadinya apa nih kalau IS-nya, indirect speech? Silakan. Rahmah atau Nazila, boleh pakai she, boleh pakai he, terserah. Ayo. Silakan Nazila atau Rahmah, bisa dengar suara Bang? He aja kita pakai ya, she udah tadi. He said that he yang kedua nggak huruf besar ya.
He said that he would apa? Saya akan lanjutkan. Rahma, he would apa Rahma? He would apa? Nazila bisa? Nggak kedengaran Rahma. He would apa? Halo Rahma. Habis would apa? He would. Past perfect kata Bang tadi pakai apa? Bukan, yang perfect kata Bang pakai apa? Have atau has ya? Kalau dia modal, will, would, can, could, might, may, shall, should, itu harus have dia. Nggak bisa pakai have. Berarti di sini, nggak bisa pakai has. Nggak bisa pakai has, harus have. Berarti di sini have. Oke, setelah have ini apa? Setelah have, lanjutin aja. Apa setelah have? Play. Played ya, jadinya verb 3. Setelah have itu verb 3. Jadi play tadi jadi played. Oke. Played basketball. If my parents a lot jadi apa? A lot ini past tense. Past tense jadi apa? Past perfect. Berarti if my parents had a low past perfect had ya past perfect ya. Had allowed me to do that. Ini IS. Nah, oke. Jadi I would play basketball ini past future. IS-nya indirect speech kita jadikan dari past future menjadi dari bukan past future, maaf. Ya, past future menjadi past perfect future. I would play basketball ini past future. Sebelum if ya, I would play basketball ini past future. Dia indirect speech-nya jadikan past perfect future. He said that he would have played basketball. Oke. Nah, setelah if ini lagi. My parents allowed me to do that ini kan past tense. Simple past. Dari simple past jadi past perfect. Jadi had jadinya. Had a lot jadinya. If my parents had allowed me to do that. Jadi dari a lot jadi had a lot. Dari past simple past jadi past perfect. Dari past future I would play basketball menjadi past perfect future. He would have played basketball. Oke. Apa kasih garis sudah ya? Apa ya, hijau. Oke. Kok ini ya jadi hijau? Hitam. Oke, garis ini maksudnya. Ups. Garis. Bentar. Oke. Mana caranya? Bentar, ini bisa di copy nggak? Ctrl C. Pindahin ke chat bisa nggak ya? Bentar. Ctrl V.
Oke. Clear all drawing. Share. Whiteboard. Clear all drawing. Control V. Oke. Ini rumus yang pertama, ini rumus yang kedua. Oke. Kita ganti warna hijau. Nah, warna hijau ini simple past. I went to cinema yesterday. Ini simple past. Kemudian ini simple past juga. My parents allowed me to do that. Oke. Kemudian yang warna biru itu past perfect. Jadi ini past perfect. Ini past perfect juga. Oke. Oke. Terus warna coklat deh. Warna coklat ini past future. Ini past future. Agak susah ya. Oke. Kemudian kita kasih warna oranye yang past perfect future. Ini warna oranye. Oke. Nah. Oke. Abang rasa ini ada berapa tenses nih saat perubahannya? Saat simple present 1, present perfect 2, present continuous 3, simple future 4, present simple past 5, past future 6. Ada satu lagi 7 nih yang tenses yang paling sering keluar ya. Serta perubahannya 7 kali ini past continuous. Past continuous coba tebak jadi apa? Rahmah Kirani. Setiap pas jadi pas perfect, berarti pas continuous jadi pas gampang. Setiap pas jadi pas perfect, berarti pas continuous jadi pas perfect continuous. Ini tinggal dijadikan itu aja. Oke. Pas continuous jadi pas perfect continuous. Abang bikin di chat aja ya. I was cooking. Jadinya pas perfect continuous berarti I would
have been cooking. He said that, ya. He said that he would have. Oke, silakan lihat di chat itu contoh dari past continuous menjadi past perfect continuous. I was cooking, terus di ininya I was cooking itu jadinya direct indirect speech-nya jadinya he said that he would have been cooking. He would have been cooking itu past continuous. Jadi ini nggak susah sebenarnya. Setiap present jadinya past. Setiap past jadinya past perfect. Jumlah tenses di sini ada 7 dan perubahannya 7. Berarti 7 tambah 7 ada berapa tuh? 7 tambah 7 berapa, Rahmah? Nazila? 14. Nah, jadi di sini aja kita udah belajar 14 tenses langsung ya dengan materi apa namanya tuh? Materi apa nih? Salah geser ya. Di sinilah di bawah nih. Oke. Jadi dari materi ini aja kita udah belajar tenses masih warna kuning ya. Past continuous kuning. Terus biru muda past perfect continuous. Oke. Tenses saja di sini udah banyak nih. Simple present 1, present perfect 2, simple simple ini aja dulu sama perubahannya. Simple present 1, present perfect 2, present continuous 3, simple future 4. Simple past 5, past future 6, past continuous 7. Terus perubahannya ya. Simple past tadi udah. Past perfect berarti dari 7 tadi 8. Kemudian past continuous 9. Pas enggak. Ada semua ya. Tadi past continuous di bawah udah ada. Oke, berarti ini 7 tenses sih sebenarnya. 7 di samping yang di sini ini nanti jadi yang mana? Intinya gini. Simple-nya aja dulu kita hitung. Nanti ketemu tuh. Yang simple ada berapa? 1, simple present, simple past 2, simple future 3. 3 kan? Terus yang pasnya kita hitung. Pasnya ada berapa nih? Simple past 1, past perfect 2, past future 3, past continuous 4. 4 ditambah 3, 7. Kemudian future-nya ada berapa? Future udah masuk simple ya. Oke, gini. Ini cara ngitungnya. Oke, yang udah ada kita kasih nomor 1, 2, present perfect, present continuous 3. Oke. Simple past di sini 4. Past future 5.
Di sini 4 ya. 4. Di sini 5. Di sini 6. Oke. Sini 7. Pertama 7. Untuk perubahannya past perfect continuous, past perfect ini di atas ada past perfect, ada, berarti di sini 8 ya. Di sini antara di bawah aja yang 8. Oke. Ini juga 8. Oke, past perfect future. Dari past continuous dulu. Past continuous ini 9. Di bawah ada past continuous tadi. Oh, 7 ini berarti. Di bawah udah ada. Ini 7 juga. Oke, past future 9. Past perfect future 10. 10 tenses berarti ya. Past perfect continuous sudah. Past perfect continuous 11. Oke. Kira-kira 11 tenses ini deh perlu dikuasai. Ada 11. Simple past tadi 5 di sini. Di sini kasih 5 juga lah. Nah. Ada yang belum dikasih nomor? Udah. Berarti 11 tenses cuma ya. Tenses di bahasa Inggris tuh ada totalnya 16. Setidaknya 11 ini nguasain udah bagus, Bang. Udah bagus dah. Nggak perlu harus banget semuanya. Tapi 11 ini udah bagus banget. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Udah jelas semuanya? Udah jelas, Bang. Oke. Oke. Kita hapus aja lah nomornya. Membingungkan ini untuk nanda tensesnya aja. Oke, bisa bantu Abang Rahmah di screenshot kirim ke ini ke grup ya. Bentar. Abang masukin contoh yang di chat dulu ya. Bentar. Bentar. Eh,
Oke, silakan Rahma di screenshot masukin ke grup. Sudah Rahma? Oke. Oke. Oke, kita ke latihan ini. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita kerjakan ini. Tinggal ini satu aja. Oke, silakan Rahmah dulu ya. Nazila, mohon partisipasinya. Nomor 1, abang taruh di bawah aja ya. Apa jawabannya nomor 1, Rahmah? He said she meets her boyfriend at the cinema every Friday night. He said, kenapa jadi he ya? Bisa sih. He ini berarti apa? Dia girlfriend dari yang she ini. Berarti she said that, abang bantu ya. Girlfriend. Nah, oke, silakan sambung, Rama. Meets ini kan simple present ya. Nah, menjadi simple present jadi apa tadi, Rama? Setiap present jadi past. Berarti kalau simple present jadi simple past jadinya apa tuh, Rama? Meets jadi apa? Cuma ngubah meets saja, yang lain sama. Meets jadi apa? Oke, good. Met, seterusnya sama ya. Met her boyfriend at the cinema every Friday night. Seterusnya sama. Oke. Alright. Yang kedua, Nazila bisa partisipasi untuk latihan. Halo, Nazila. Halo. Halo, Nazila. Kemana nih Nazila nggak bersuara? Oke, Rahmah lagi deh. She said, nih we don't travel much. She said, oke, nomor 2 lagi ya. Anggap we ini keluarga dia dan keluarganya. Berarti she said that she and her family, she and her family, she and her family. Jadi silakan disambung Rahmah. Ini Don. Don itu berarti simple present. Simple present jadi apa Rahmah tadi? Simple present jadi simple past. Don jadi apa? Kalau di simple past. Didn't. Oke. Didn't.
Didn't, yang lain sama ya, didn't travel much. Ini pendek, abang bikin aja lah. Oke, itu jawaban nomor 2. Oke, kita ke nomor 3. Karena ada namanya John, jadi kita cukup ulangi lagi John. Nggak perlu kita tebak-tebak siapa orangnya, karena namanya udah ada. Nah, doesn't tadi jadi apa? Didn't. Nah, ini kok gampang-gampang banget artinya. Didn't live in Japan anymore. Oke. Lanjut lagi. Yang ketiga, masih present ya. Oke, boleh lah. They work in Hong Kong. She told me that they pakai they aja lah. Nggak perlu kita tebak orangnya. They work jadi apa? Kalau di simple present jadi simple past. Simple past dari work? Pakai ide di belakang. Ya, pakai ide ya. Worked. They worked in Hong Kong. Hong Kong. Oke. Di bawah work, I have to work. Ini agak beda nih. I have to work jadinya apa? I itu anggap she. I itu berarti dia lagi dong. She said that she have itu jadi apa? Kalau dia simple present jadi simple past, berarti have-nya jadi had. Ya. Had to work in Hong Kong. Oke. Lanjut nomor selanjutnya. I don't want to go to theater. She berarti she said she don't want jadi didn't want. Oke. Didn't want atau did not want boleh juga kalau dipanjanginnya. Didn't want to work until 7 or 8 p.m. every night. Oke, lanjut. Sedikit lagi. I don't want to... bentar. Have to work ini bukan yang tadi ya? Had to work, maaf. She didn't want to... Salah. She didn't want to go to theater. Dan seterusnya. Oke. Lanjut, yang ini we like. Jadinya apa tuh? She said that we itu anggap jadi she and her family. She said that she and her family atau she and her family itu kita ganti aja, anggap udah tahu orangnya, they aja. We kita ganti jadi they. She and her family itu diganti jadi they. Jadi she said they like jadi apa? Liked. Yeah, liked. She liked working in Paris. Oke. Tinggal 3 soal lagi. Doesn't have enough menjadi dan she said
She didn't have enough time to do everything. Oke, kita sebut aja lah lagi ya. Capek juga bang ngetik. Oke, lanjut. Tony hates mushroom. Berarti jadinya she told me that apa? Hates jadinya apa? Oh, ini pendek abang ketik aja lah. Hates jadinya hated ya. Hated mushroom. Ini nggak ada soal, jadi salah-salah kadang. Nggak ada nomor maksudnya. Bentar. Ini karena nggak ada nomor agak bingung kita. Sini ya. That Tony. Oke. Doesn't have enough time berarti didn't have. Yang ini. Doesn't. Soalnya banyak sama. Kurang bagus orangnya bikin soal. Ini abang ambil dari Tenet sih, nggak sempat bikin soal. Didn't have enough. Enough. Seterusnya sama ya. Oke, yang terakhir. Selesai juga kita akhirnya materi hari ini. Yang tinggal satu ini lagi. They often go on holiday in July. Jadinya she said that, anggap she ini seorang ini yang perempuannya membicarakan kita, berarti jadi kita jadikan aja we ya. We biasanya often itu jadinya bisa sih often. Atau often ini biasanya kalau pas tuh jadi used to ya. Used to itu dulunya sering, dulunya biasa, atau pokoknya gitulah. Sering, biasa, tapi kan dulu, kalau sekarang enggak. Dari bulan Juli, sekarang kan enggak bulan Juli lagi. Jadi often-nya kita ubah jadi used to. Nah, go ini tetap go ya jadinya. Tapi kalau kita mau pakai often, bisa juga sih, often aja. Often when, go jadi when, on holiday in July. Kurang kreatif sih orangnya bikin soal. Polanya ini aja terus. Oke lah, she said that. Oke, udah selesai ya. Stop. Oke, Nazila Kirani nggak ada suaranya nih. Kita dokumentasi. Halo, Nazila. Ketiduran ya? Rahma bisa hidup kamera, Rahma? Oke. Nazila nggak tahu kabarnya. Oke. Abang hitung 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas kedatangannya. Ini pertemuan terakhir kita sebelum Ramadan. Nanti kita sambung lagi setelah Lebaran. Mohon maaf lahir batin. Kalau ada banyak kekurangan, kesalahan banyak lah ya. Kayak gini hari ini terlambat dan segala macamnya. Mohon dimaklumi ya, mohon dimaafkan. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.